Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan supervisi akademik dengan lancar ya Pak Dewi. Alhamdulillah sukses. Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, kita ada 3 tahapan: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, saat ini kita akan melakukan pasca observasi, yang mana kita akan berdiskusi ya, bertukar pikiran kembali untuk merefleksikan hasil dari supervisi akademik tadi. Nah, dengan tujuan jika ditemukan permasalahan, kita dapat mencari solusinya bersama-sama gitu Pak ya, dan agar pembelajaran kedepannya itu akan menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya sama Bapak, gimana nih tadi perasaannya Pak setelah saya supervisi gitu ya? Perasaan Bapak seperti apa? Dari perasaan yang mungkin deg-degan juga ya, karena ya, biasanya tidak ada yang memperhatikan ada ya, ada yang memperhatikan. Lalu ya alhamdulillah tadi anak-anaknya mau berkoordinasi dengan baik, jadi ya. saat ibu memantau kami, jadi anak-anak sedikit lebih diam gitu, lebih happy ya, gitu seperti itu. Jadi ada manfaatnya juga ya. Nah, dari menurut Bapak bagaimana proses pembelajaran tadi secara alur ya, atau tujuan pembelajaran atau alur dan langkah dari pembelajaran? Apakah sudah sesuai dengan RPP atau modul ajar yang sudah Bapak buat? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Itu menurut Bapak itu bagaimana? Kalau dari rancangan dari modul ajar yang saya buat, insya Allah kalau sudah mencapai ya, udah setiap tahapan sudah dilalui, mulai dari persiapan, lalu misalkan dari menggunakan itu ya, dari awal kegiatan pembukaan, dari pertanyaan romantik dan lain sebagainya sudah disampaikan kepada peserta didik. Dan mungkin yang jadi apa, kalau misalkan dari harapan kemarin itu ya mudah-mudahan sesuai dengan yang direncanakan. Tapi pada kenyataannya ya Ibu bisa lihat sendiri ketika tadi ada beberapa hal yang di luar dugaan, dan itu pun ya mungkin tidak dilakukan misalkan seperti ya kita kalau misalkan orang ada yang tidak direncanakan, itu kita terduga kita melakukan revisi, lalu kita memperbaiki, lalu mengikuti alur yang ada gitu. Tapi tetap pada akhirnya rencana yang sudah dibuat tetap dilaksanakan dengan tambahan-tambahan tadi. Ya, tadi saya juga melihat dari catatan saya, dari alur dan langkah-langkah pembelajarannya itu sudah lengkap semuanya gitu ya, sudah bagus, sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak buat dalam modul ajar. Nah, kira-kira dari pembelajaran tadi ada nggak sih kekurangan atau kendala yang Bapak rasakan? Kita kan kemarin sudah berbincang ya Pak ya, harapan Bapak kan sampai ratingnya antara 1 sampai 5, sampai 5 ya gitu. Nah, tadi Bapak ungkapkan ada saja hal-hal yang tidak terduga pada saat pelaksanaan. Nah, saya ingin tahu apa sih dampak atau kendala atau masalah yang Bapak hadapi atau temukan ketika proses pembelajaran tadi? Untuk kendala, masalah atau yang saya hadapi di dalam pelaksanaan tadi, diantaranya adalah ternyata pada saat praktek itu nggak semua anak itu sudah memahami materi sebelumnya. Misalkan bukan, sebenarnya kita di ranahnya udah SMA ya dia. Saya ini kan hanya kelas 10. Ada beberapa materi yang dasar mungkin pas waktu mereka belajar SMP, seperti menyalakan komputer, mengoperasikan PC-nya, ibarat minimal mengetahui tata letaknya itu mereka masih banyak yang belum tahu ya Pak gitu. Jadi hal-hal yang harusnya tidak perlu kita ajarkan, jadi itu tadi menjadi sebuah hal yang masalah. Saya itu juga anak-anak yang dalam kelasnya masih belajarnya gitu Pak, masih masih belum ada minat jadi ya. Mungkin gak semua, tapi terlihat ada beberapa yang masih hanya mengikuti pembacaan aja, atau bahkan mungkin nggak fokus pembelajarannya. Ada yang hanya mengikuti, karena saya membuat Canva itu ya, jadi kita kan menggunakan PJBL, Project Based Learning, caranya anak berkreasi dengan Canva.
pada akhirnya anak-anak ada beberapa yang hanya misalkan mengikuti sampai selesai saja dan tidak berkreasi dan benar-benar berkreasi gitu. Jadi kalau ada tugas beres selesai, nah itu mungkin ada masalah di bagian itunya. Yang direncanakan kan saya gamifikasi biar anak-anak mau belajar, akhirnya mau belajar cuman tetap tadi ada yang kurang yang seperti itulah tadi. Itu jadi masalah. Oke. Ya betul Pak, tadi saya juga melihat dari sebagian siswa ada yang sedikit minatnya kurang ya gitu, dan ada juga yang tidak berkreasi, hanya monoton ketika guru ngasih tahu tentang A aja yang dikerjakan, tidak mencoba untuk B dan C dan D-nya gitu ya. Nah kemudian jadi tadi yang diungkapkan adalah kompetensi dasar ya, yang harusnya tingkat SMA itu mereka sudah paham lah kalau dasar Word itu seperti apa gitu ya, menulis dan lain sebagainya. Nah dari kendala-kendala itu ya tadi kompetensi dasar siswanya, kemudian minat siswanya yang kurang, kemudian kurang kreatif juga gitu ya. Minimal tadi ada 3 ya yang sudah Bapak ungkapkan kendalanya, dan menurut saya juga tadi terlihatnya seperti itu. Nah rencana Bapak nih ya dari kendala atau masalah itu apa selanjutnya agar kendala tersebut bisa diatasi atau kita cari solusi ya Pak bersama-sama, biar kita juga kan seperti pendidikan Ki Hajar Dewantara kan berpihak pada murid ya gitu. Nah sekarang apa rencana tindak lanjut Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau untuk masalah yang itu ya mungkin lumrah juga di yang belum apa lainnya karena berhubung apalagi informatika ini teh Pak karena masih baru ya. Jadi dalam artian kemarin sempat vakum, mungkin di SMP-nya mereka banyak yang tidak belajar dan kemarin juga COVID. Jadi mereka belajar di rumah. Yang pasti untuk saat ini yang bisa kami lakukan dari pihak sekolah adalah mengadakan bukan ekskul, lebih ke pembimbingan. Jadi pembimbingan khusus untuk informatika. Jadi dengan guru-guru yang ada di SMA 4 ini yang insya Allah berlebih dan cukup untuk membimbing peserta didik, kami akan mencoba ya, sebelumnya tidak ada mengadakan tapi untuk yang kelas 12 sebelumnya, tapi karena sekarang kelas 10 juga ternyata pas masuk seperti itu juga, kita akan implementasikan di kelas 10 juga. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pembimbingan yang dilaksanakan setelah pembelajaran berlangsung, mudah-mudahan bisa meningkatkan keterampilan peserta didik di bidang informatika. Dan untuk peserta didik yang tadi minat belajarnya kurang, mungkin kalau kita melakukan pendekatan atau misalkan mengubah metode lagi, atau misalkan meningkatkan media pembelajarannya agar lebih menarik lagi, nah itu akan dicoba nanti di kemudian hari dievaluasi apa modul ajarnya. Lalu selain itu kita juga kalau misalkan mungkin anak-anaknya banyak yang bermasalah di rumah, nah itu atau gimana akan kita minta bantuan mereka Pak agar nanti masalah tersebut bisa teratasi, agar peserta didik pas saat ke sekolah, pas saat belajar bisa fokus untuk belajar. Oh jadi itu ya Pak ya solusi atau rencananya ya tindak lanjut dari kendala yang tadi Bapak alami atau yang Bapak hadapi. Jadi selain pembimbingan khusus juga ya untuk anak yang kompetisi dasarnya yang sangat kurang ya, karena kita kan dari berbagai aspek yang masuk ke sini ya, ada yang sudah mahir, ada juga yang sama sekali gaptek gitu ya. Nah itu yang mungkin bagi yang gaptek itu akan bimbingan khusus. Bagus sekali itu Pak tindak lanjutnya ya, rencana tindak lanjutnya ya. Nah, kemudian untuk yang belum minatnya yang kurang juga ya, ini juga tadi akan menggunakan metode yang lain ya, akan mencoba selain project based learning. Soal medianya ditingkatkan. Medianya juga. Oke, bagus Pak. Iya. Kemudian ya untuk yang kurang berkreasi juga ini kita dari metodenya ya. Metode atau modelnya mungkin Bapak akan berusaha semaksimal mungkin ya Pak ya. Oke, dan juga yang terakhir adalah tadi bantuan BK ya, karena mungkin memang permasalahan yang ada pada anak sudah pasti itu ada latar belakang atau sebabnya. Nah, salah satu sebabnya itu biasanya dari keluarga. Betul, bagus Pak, itu solusi yang baik sekali. Jadi walaupun tidak ada
hubungan secara nyata langsung tapi TIK kita- dan BK, tapi iya. secara kejiwaan ada ya mereka anak didik juga harus siap dalam Dalam belajar. pelajaran. Wah, luar biasa Pak bicara tindak lanjutnya. Baik, mungkin itu ya Bapak dari percakapan pasca observasi kita. Alhamdulillah saya juga banyak ilmu dari pertemuan hari ini. Mudah-mudahan juga saya bisa mengimplementasikan dalam mata pelajaran saya di kemudian hari. Nah, untuk rencana kapannya nih untuk bimbingan khusus ini, rencana Bapak kapan? Kalau bimbingan khusus rencananya karena udah pernah dilaksanakan oleh kelas 11 Ya. kelas 12 sebelumnya, akan langsung didata. Nanti kalau sudah ada datanya, kita dari MGMP Informatika di sekolah ini akan langsung mulai bimbingan. Tapi itu juga dengan catatan anak-anaknya juga bersedia, ibaratnya disiapkan waktunya, nanti anak-anaknya bersedia gitu. Kira-kira kapan tuh Pak? Minggu depan? Insya Allah kalau misalkan Secepatnya ya, Ibu, minggu depan kalau misalkan sudah ada datanya langsung dari semua kelas ya, jadi tidak hanya kelas yang tadi aja ya, mungkin dari semua kelas akan direkap dan langsung dibuatkan jadwalnya, melihat jumlah dari peserta didik. Misalkan kalau sedikit ya mungkin bisa difokuskan, tapi kalau misalkan jumlahnya banyak mungkin kita bagi misalkan sesi A, sesi B misalkan seperti itu Pak gitu. Ya, luar biasa sekali Bapak rencananya ya. Baik. Mungkin cukup untuk percakapannya. Punten kalau misalkan anak-anak dan saya tadi kurang baik dalam kegiatan ini untuk proses proses pelaksanaannya ya. Saya mau pilih anak mohon maaf ya Pak Bu. Sama-sama Bapak. Semua tidak ada yang sempurna ya. Kesuksesan berawal dari sebuah kegagalan gitu ya. Nah, dari kekurangan tadi ternyata kita mendapatkan solusi yang terbaik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewi.